Oke, seperti undangan, hari ini kita akan bicara topiknya mengenai berdamai dengan COVID-19. Jadi faktanya memang setelah lebih dari setahun ini ya, COVID-19 ada di tengah-tengah kita. Kita mau coba pikirkan bagaimana nih cara memeranginya, kita pikirkan cara vaksinasi ini dan itu, tapi pada faktanya dia bisa bermutasi, ada varian baru dan seterusnya. Jadi mungkin ada baiknya sikap yang kita ambil adalah seperti ini ya, berdamai dengan COVID-19. Artinya kita menerima, kita mengakui memang COVID itu ada di tengah-tengah kita, terus bagaimana nih kita bisa hidup dengan sehat dan kuat, tidak terpapar COVID-19, tapi kita tahu dia ada. Ya, salah satunya dengan protokol kesehatan dan juga menjaga tubuh kita agar sehat optimal, seperti itu. Nah, jadi kita coba lihat ya secara singkat. Mungkin teman-teman juga tidak asing dengan istilah herd immunity. Jadi waktu itu, mungkin ini tahun lalu ya, sudah digembar-gemborkan karena negara kita tidak melakukan lockdown seperti negara-negara lain. Jadi pernah ada diisukan bahwa akan terjadi nih herd immunity. Jadinya ya udah dilepas gitu aja, ikuti protokol kesehatan, dan siapa yang punya imunitas bagus, dia yang bertahan. Siapa yang punya imunitas rendah, ada penyakit komorbid ini itu, ya dia yang tidak bertahan. Jadi waktu itu juga sempat heboh karena waktu itu belum mulai vaksinasi. Tapi saat ini kita berterima kasih ya kepada pemerintah Indonesia sudah berjalan vaksinasi walaupun belum semuanya, tapi sudah lumayan lah seperti itu. Saya juga belum, masih menunggu giliran. Mungkin beberapa di antara Anda yang hadir di sini juga masih menunggu ya. Nah, ini bukan hanya di masyarakat Indonesia saja yang tidak patuh protokol kesehatan, di banyak negara, termasuk negara maju, ada aja ya, namanya juga manusia, ada yang taat, ada juga yang masa bodoh, tapi kita perlu memang menjaga sih, tetap ikuti apa yang namanya protokol kesehatan. Nah, apalagi saat ini sudah diinformasikan bahwa COVID-19 ini bukan hanya menyebar melalui droplet, tapi juga melalui airborne. Karena begitu kecilnya ukuran dari COVID-19 ini menyebabkan dia bisa menyebar melalui udara. Jadi mungkin ada baiknya ya pastikan memakai masker, juga hindari tempat-tempat yang tertutup, ber-AC. Kalau kita nggak yakin ada HEPA filter di sana, ya berarti ada potensi ya, karena bisa melalui udara penyebarannya, seperti itu. Nah, jadi ini juga kita sudah sering dengar tentang kita perlu cuci tangan, pakai masker, dan lain-lainnya. Nah, karena udah ada penelitian kalau kita memakai masker, tingkat penularan itu bisa banyak sekali dicegah, walaupun ukuran masker itu juga tidak bisa ukurannya sama dengan COVID-19 ya, karena itu ukuran virus itu kecil sekali. Memang kalau dia mau tembus, bisa tembus aja gitu. Tapi minimal untuk kasus droplet bisa saling menjaga satu sama lain. Nah, kita akan bicara sebentar mengenai varian baru COVID-19 yang disebut varian B117 dan ada varian yang lainnya ya. Tadinya udah ada harapan bahwa sekolah akan mulai nih di beberapa negara maju. Bahkan di Indonesia, di sekolah anak saya juga dengar-dengar ada kemungkinan bisa mulai nih sekolah ya berapa bulan dari sekarang. Walaupun masih rada was-was. Tapi dengan adanya varian baru ini, yang ternyata menyerang anak-anak kecil dan remaja, kita jadi kayaknya ada perubahan lagi nih untuk masalah di sekolah. Jadi di Amerika, di Jerman, di Belanda, Israel, jadi udah banyak ya kasus yang akhirnya menyerang ke anak-anak. Ya, jadi akhirnya sekolah sepertinya nggak bisa normal dulu untuk beberapa saat ini. Nah, untuk di Jakarta, ini informasi di bulan Mei tahun 2021, jadi dari Wakil Gubernur menyarankan anak-anak dan lansia jangan keluar rumah. Kalau dulu kesannya memang yang lanjut usialah yang berpotensi untuk terkena COVID-19 dengan lebih mudah. Tapi sekarang dengan adanya varian baru ini, anak-anak kecil pun mudah terkena, bahkan orang dewasa juga ya. Nah, ini dari Kemenkes,
Jadi ada varian B117, ada B1617, ada B1351 sudah masuk Indonesia. Saya memang bukan ahlinya COVID-19, jadi ini hanya pengetahuan umum saja yang kita minimal tahu lah gitu ya, bahwa saat ini pandemiknya belum selesai walaupun sudah ada vaksinasi, pengobatan juga sudah lebih baik ya daripada tahun lalu, sudah banyak orang yang sembuh, tapi tetap aja kita mesti berjaga-jaga. Nah, ini informasi secara singkat, varian baru yang ditemukan di India, yaitu B1617 memiliki gejala yang unik. Dia tidak menimbulkan panas, tapi virus varian baru ini menyerang langsung ke paru-paru. Jadi kalau kita tes rapid, swab antigen, swab PCR, semua hasilnya bagus ya, negatif. Tapi waktu kita tes LDCT, low dose CT scan, paru, ternyata paru-paru kita sudah terserang dengan virus COVID-19. Dan biasanya langsung sesak nafas, dan 1-2 hari meninggal dunia. Nah, ini yang menjadi perhatian banyak orang di seluruh dunia ya. Nah, virus mematikan ini dari informasi dari ini di Kompas ya, sudah ditemukan di Bali dan juga di Jakarta. Jadi apalagi ini momen yang Lebaran baru selesai, banyak yang balik ke Jakarta. Jadi untuk keluarga kami, kita sudah bilang ke 3 anak kami, kurangi aktivitas keluar, kalau nggak penting-penting, minimal 2 minggu ke depan deh, karena ini kan ya kita jaga-jaga ya, karena banyak arus balik ke Jakarta nih. Nah, gejala-gejalanya diare, kalau swab dan PCR hasilnya negatif, di hari ketiga diare makin parah, lalu terjadi sesak nafas atau nafas tersengal-sengal. Kalau di CT scan paru hasilnya berwarna putih semua, setelah paru-paru menjadi putih, biasanya 1-2 hari kemudian meninggal. Ya, jadi memang prihatin sih dengan virus baru ini ya. Nah, jadi mari sama-sama kita ketatkan prokes, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Jadi kita di dalam rumah aja, sekolah, kuliah, bangun bisnis, dan ibadah juga seperti itu. Nah, tapi poinnya ini sih teman-teman, dengan informasi ini semua, kita jangan over panik, jangan sampai ketakutan berlebih, jadi terima barang takut jadi jangan seperti itulah. Jadi kalau kita panik berlebihan itu membuat kesehatan kita, imunitas kita malah drop ya. Tapi di sisi lainnya jangan kita over underestimate, jangan terlalu menganggap remeh, udahlah saya pasti kuat, nggak mungkin kena ini itu, jangan begitu juga. Jadi don't over panic, don't over underestimate juga seperti itu. Jadi ya kita waspada saja, oke? Tapi tetap punya iman, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga protokol. Nah, dari WHO telah menyarankan bahwa cara terbaik untuk menghentikan ancaman COVID-19 adalah menjadi higienis, cuci tangan, ya selalu bersih-bersih, dan seterusnya dengan antiseptik gitu ya, dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Ini penting sekali, karena ini kita bisa kontrol dalam diri kita dan keluarga. Dan solusi mengatasi virus yang terbaik adalah dengan menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh kita, artinya meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kemarin ini ada pertanyaan, bagaimana nih agar kita bisa menjaga diri terhadap keganasan varian baru COVID-19? Karena varian baru ini unik, gitu ya. Karena varian baru ini relatif lebih friendly, tanda kutip. Artinya tubuh kita nggak mengenali tentang varian baru ini, ya. Jadi menyebabkan sistem imunitas kita itu terlambat mengenalinya. Jadi dia sudah keburu masuk ke paru-paru dan merusak organ tubuh kita. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki sistem imunitas yang prima, sistem pertahanan atau daya tahan tubuh yang luar biasa. Karena tubuh kita juga mampu sebenarnya memerangi itu semua. Oke? Nah, ini adalah informasi teman-teman, mengapa banyak orang imunitasnya drop ya saat-saat di zaman modern ini. Penyebabnya karena pola makan dan gaya hidup. Ya, dua ini sebenarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai gaya hidup, ya kita lihat ya gaya hidup orang-orang, banyak yang merokok dari sejak usia muda, minum alkohol, makin lama trennya kok jadi kayak lifestyle,
terus budaya kurang tidur, tidur hanya 3 jam, 4 jam, lalu bobot pekerjaan yang tinggi, walaupun kita work from home, tapi malah makin sibuk di rumah kita, ya sampai nggak sempat makan dan lain-lain misalnya. Lalu mobilitas tinggi, ya ini mungkin waktu sebelum COVID ya, kemana-mana, tapi sekarang saya lihat juga orang sudah mulai sibuk ya di luar rumah, lalu juga ancaman radikal bebas, polusi udara, air tanah, juga dari pola makan. Sekarang makanan-makanan yang kita dapatkan udah makanan yang nggak ada nutrisinya, itu ya banyak sekali junk food itu. Kalau di foto keren di Instagram, tapi waktu kita konsumsi sebenarnya nggak ada asupan nutrisi untuk tubuh kita. Dan di dalamnya ada pengawet, perasa, pewarna yang juga sebenarnya radikal bebas yang merusak sel tubuh. Nah, mengenai pola makan yang tidak seimbang, ini diteliti bahwa sebenarnya kita butuh 5 porsi sayur dan buah setiap hari. Sedangkan rata-rata orang Indonesia itu hanya 2,5 porsi buah dan sayur. Jadi terjadi kekurangan suplai vitamin, mineral, dan antioksidan dalam tubuh kebanyakan masyarakat Indonesia. Mungkin termasuk saya juga, mungkin kalau tanpa bantuan dari food supplement, ini kurang ya, karena pola makannya kurang seimbang seperti itu. Nah, juga faktor ini teman-teman, banyak orang berpikir kalau dia makan kenyang sehari 3 kali sampai 6 kali, dia merasa pasti tercukupi lah nutrisinya. Tapi faktanya nggak seperti itu. Kenyang itu tidak menjamin nutrisi tubuh terpenuhi, gitu ya. Mungkin proteinnya kurang, mungkin juga lemak sehatnya dari ikan laut kurang. Jadi kita cuma makan ya sesuai dengan yang kita mau aja gitu ya, praktis, nyaman, tapi kita nggak pernah hitung nutrisinya tercukupi nggak setiap harinya. Nah, kalau kekurangan nutrisi ini terjadi untuk jangka panjang, mungkin bukan hanya beberapa hari ya, yang sifatnya tahunan nih kekurangan nutrisi, ini berdampak besar sekali untuk kita kemungkinan terkena penyakit-penyakit degeneratif atau suka disebut penyakit kronis yang sifatnya menaun, yang sulit sekali disembuhkan. Ya seperti penyakit heart attack, stroke, kanker, dan lain-lainnya. Jadi yang paling baik adalah memastikan dari pola makan yang seimbang, nutrisi harian kita terpenuhi, sehingga tubuh kita juga punya imunitas yang sangat baik ya. Nah, pola hidup yang kurang sehat menyebabkan kondisi tubuh jadi lemah, tidak fit, nggak bertenaga, nggak ada semangat beraktivitas, merasa cepat lelah, pegal-pegal, dan mudah sekali terserang penyakit menular ya. Dan di saat sekarang ini nggak tepat banget deh untuk punya ini semua. Di saat pandemik ini dibutuhkan kesehatan yang optimal, makanya kita perlu ada perbaikan teman-teman dalam pola makan dan gaya hidup di keluarga kita masing-masing. Nah, saat tubuh kita lemah, segala macam virus, bukan hanya virus corona ya, segala macam virus mudah sekali menyerang tubuh kita, sehingga kita akan sakit dan mendapatkan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti itu. Nah, ini tips beberapa cara meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya tetap fit dan berenergi sepanjang hari dan bebas ancaman dari serangan virus. Pertama, berpikir positif, kurangi stres, istirahat yang cukup, berolahraga 3-5 kali setiap minggunya, minum cukup air mineral, dan konsumsi food supplement untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Kita coba lihat ya slide-nya satu persatu. Berpikir positif membuat Anda menjadi lebih bahagia, lebih punya sukacita juga, dan ini sangat berpengaruh buat kesehatan kita secara keseluruhan ya. Jadi kalau Anda ingin tubuh yang sehat, pastikan dari pola pikir kita juga harus dimulai dengan pola pikir yang positif, jangan banyak mikirin yang negatif seperti itu. Kemudian tidurnya juga harus cukup 6-8 jam dan tidur yang berkualitas. Artinya tidur yang nyenyak banget, yang istilahnya ada gempa pun Anda, "Hah, masa sih ada gempa?" Contoh seperti itu ya. Saking nyenyaknya. Ini akan membantu Anda mendapatkan lebih sehat di esok harinya ya, karena waktu kita tidur ada regenerasi sel, ada detoksifikasi, ada pembentukan natural cell killers buat menghantam sel-sel kanker di tubuh kita, dan masih banyak lagi manfaat dari tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas. Lalu olahraga 3-5 kali per minggu.
ya 30 menit sampai 45 menit, oke lah. Dari jalan pagi, bersepeda, berenang, dan lain-lain ya. Jadi ini kita butuhkan, karena setelah berolahraga, rasanya lebih bahagia dan kita juga lebih fit seperti itu. Lalu juga pastikan Anda dapat right hydration, air yang cukup buat tubuh, karena 70-80% tubuh kita itu terdiri dari air. Jadi kita juga perlu dapat asupan air yang bagus ya, air mineral, karena ini fungsinya juga banyak buat kesehatan tubuh kita. Pastikan jangan sampai kekurangan air minum. Paling mudah mengeceknya dengan waktu kita buang air seni, lihat, yang bagus adalah tetap warnanya bening ya. Tapi kalau sudah mulai kuning, bahkan pekat warnanya jadi orange seperti itu, artinya Anda kekurangan air. Itu nggak bagus sama sekali. Nah, ini yang terakhir teman-teman, kita perlu pastikan nutrisi yang seimbang dan terpenuhi setiap harinya. Memang saya akui, buat banyak orang termasuk kami sekeluarga yang hidup di Jakarta, untuk memastikan nutrisi yang seimbang kita dapat setiap hari, ini bukan pekerjaan yang mudah dan bukan hal yang murah juga. Mikirin buah organik, sayur organik, harus dari 5 macam warna, setiap hari 5 porsi buah dan sayur, dapat protein yang cukup ya dari ayam, ikan, tahu. Waduh, buat orang-orang yang sibuk, mungkin ini menjadi tantangan tersendiri. Seperti itu. Padahal kita sama-sama tahu ini penting ya, penting buat solusi melawan virus. Kalau kita dari nutrisi kurang, ya ini virus senang banget nih bisa attack kita. Nah, kita sekarang masuk membicarakan nutrisi, teman-teman. Nutrisi dasar itu universal sifatnya. Semua orang di belahan dunia manapun juga, mau orang yang tinggal di Alaska, yang tinggal di Afrika, tinggal di Indonesia, kita butuh 3 macam nutrisi yang disebut makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi. Nah, kalau makronutrisi ini adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, makro ya. Ada 3, yaitu protein, karbohidrat, dan juga lemak. 3 hal ini dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, makronutrisi. Nah, untuk mikronutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi juga punya peranan yang sangat penting dalam kesehatan tubuh kita. Ini terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, kalau fitonutrisi adalah komponen organik yang terdapat di dalam tumbuhan. Ini juga sangat penting buat menunjang kesehatan manusia. Nah, ini memang hal yang jarang kita dengar. Jadi, apa sih fitonutrisi? Jadi, analogi seperti ini. Kalau teman-teman punya ada sayur, buah yang kita blender di rumah, dari hasil blender itu kita coba pisah-pisahkan nih, kita ekstraksi ya. Airnya kita pisahkan, lalu serat kita pisahkan, ada protein, karbohidrat, lemak juga di buah kita pisahkan. Kemudian kita juga pisahkan vitamin, mineral. Nah, tinggal tersisa ada satu bagian bubuk. Nah, ini disebut fitonutrisi. Nah, untuk si buah dan sayur, gunanya fitonutrisi ini untuk membantu dari serangan hama dan juga kerusakan gara-gara ultraviolet. Nah, tapi untuk kita, ini sangat bagus untuk menjaga sel-sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, untuk memenuhi ketiga jenis nutrisi ini, kita beruntung sekali mengenal yang namanya Nutrilite, ya, Nutrilite Foundational Trio, karena 3 produk ini bisa memenuhi kebutuhan kita akan makro, mikro, dan fitonutrisi. Nah, pertanyaannya, mengapa harus Nutrilite? Kenapa nggak merek-merek lain? Gitu kan di luar sana juga banyak ya food supplement yang tersedia dengan segala macam promo dan lain-lainnya. Nah, Nutrilite ini punya moto 3 hal. The first, the only, dan the best. Nah, the first ini artinya dia yang pertama kali ada di dunia dari sejak tahun 1934. Jadi nggak terasa sekarang sudah usianya 87 tahun. Pendirinya Karl Renbock. Waktu saya membaca historinya pada tahun 1915, Karl Renbock pernah dia seorang ilmuwan ya ke China. Di China dia melihat kok banyak orang, ada yang sakit, ada yang sehat. Ternyata orang-orang yang sehat itu mengkonsumsi seluruh tumbuhannya. Jadi kayak makan buah, nggak hanya ya kulitnya dibuang, jadi semuanya itu ternyata punya nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Akhirnya
dia bawa ke Amerika, akhirnya dimulai pada tahun 1934 ya. Buat teman-teman nanti yang mau butuh informasinya, nanti ada video tersendiri mengenai ini. Nah, yang kedua, Nutrilite adalah satu-satunya perusahaan yang menanam sendiri semua tanamannya dari bibit, lalu dia panen, setelah dipanen dia proses buah dan sayur itu menjadi tablet, soft gel, kapsul dan sebagainya. Jadi praktis buat kita konsumsi. Oke, saat ini ada 100 negara yang sudah bisa mendapatkan produk Nutrilite ini. Ya, jadi kita sudah punya sertifikat organik. Ini dari air tanahnya dicek, penanamannya, wah segala macam ini benar-benar sangat sulit sebenarnya untuk mendapatkan sertifikat organik ini, teman-teman. Dan juga Nutrilite ini juga sudah mendapatkan sertifikat halal. Saya lupa taruh di slide ini ya, baik dari MUI juga dari Ivanka. Ivanka itu Badan Muslim Dunia. Jadi kalau Anda beli produk Nutrilite di Rusia, di Cina, di Jerman, di Rusia, di Turki, itu pasti sudah halal. Ya, ini secara global. Nah, yang ketiga adalah Nutrilite ini adalah the best. Dia selama sudah lebih dari 15 tahun terakhir ini, dia produk food supplement yang terbesar penjualannya di dunia ini dari Euromonitor International Limited ya, yang menginformasikan ini semua. Dan ada juga liputan dari Discovery Channel yang menjelaskan bahwa hanya Nutrilite inilah satu-satunya yang memiliki lahan pertanian organik sendiri, ya di Brasil, di Amerika Utara, banyak ada beberapa tempat dia punya lahannya, dia tanam dan dia panen sendiri, dan dia juga punya production line dan manufacturing-nya sendiri. Nah, dibandingkan dengan merek-merek lain yang juga merek global ada di beberapa negara, hampir kita lihat di sini nggak ada yang memiliki lahan pertanian sendiri dan nggak ada yang juga punya manufacturing-nya sendiri ya. Ini bukan dari si Nutrilite yang mengatakan atau MW yang memiliki Nutrilite ini mengatakan, tapi dari pihak ketiga yaitu Discovery Channel. Nah, jadi ini sebagai penutup teman-teman. Jadi kita membutuhkan sinergi nutrisi dasar ini. Kita butuh makro, mikro, dan fito. Semua punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk makronutrisi, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak, ini kita butuhkan untuk membentuk sel-sel tubuh yang baru. Ya, sel tubuh kita setiap beberapa saat, ada yang setiap hari, ada yang berapa belas hari, ada yang berapa bulan, ada pergantian. Nah, kalau makronutrisi kita cukup dalam tubuh, setiap pergantian sel barunya menjadi lebih sehat, lebih bagus. Nah, kalau mikronutrisi, vitamin dan mineral kita butuhkan buat mengoptimalkan fungsi sel-sel tubuh ini. Kalau sel tubuhnya optimal, sehat, maka organ tubuhnya jadi optimal juga. Nah, kalau organ-organ tubuhnya sehat, sistem dalam tubuh, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan lain-lain juga otomatis optimal, bagus, sehat. Nah, untuk fitonutrisi, yaitu konsentrat sayur dan buah, dibutuhkan buat melindungi sel-sel tubuh ini, terutama dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena kalau sel tubuh kita rusak, ya boro-boro mau sehat, selnya rusak, akhirnya bisa terjadi kanker dan macam-macam seperti itu. Jadi kita butuh ketiganya. Nah, Anda bisa screenshot ya, ini untuk memudahkan, membentuk, mengoptimalkan fungsi, dan melindungi sel tubuh kita. Nah, untuk Nutrilite, kita memiliki makronutrisi, yaitu untuk protein. Nah, ini yang pertama ya, kita punya protein yang luar biasa, all plant. Jadi, mereka yang vegetarian atau vegan juga bisa menggunakan protein dari tumbuhan ini. Nah, ini fungsinya banyak, saya nggak jelaskan semua saat ini ya. Nanti ada topik lainnya. Kita juga bisa kirimkan audio atau video yang teman-teman butuhkan kalau ingin tahu mengenai protein. Nah, intinya protein kita luar biasa, dia PDCAAS-nya 1. Jadi ini protein digestibility. Jadi kemampuan tubuh menyerap protein ini itu 100%. Jadi nggak ada residu. Jadi benar-benar diserap semua. Dan high protein all plant ini mengandung 9 macam asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Nah, apa sih asam amino? Asam amino adalah bentuk terkecil, bentuk paling sederhana dari yang namanya protein. Kalau Anda makan daging ayam, daging ikan, tahu, itu perlu waktu cukup lama untuk diproses oleh tubuh menjadi bagian-bagian kecil yang namanya asam amino. Tapi kalau kita konsumsi high protein, udah langsung diserap oleh tubuh.
Jadi teman-teman, protein ini bisa membantu kita sebenarnya untuk self healing ya, artinya tubuh kita bisa memperbaiki apa yang rusak. Ya, misalnya ada orang yang sakit MAH atau alergi atau ada masalah asam lambung atau dia baru operasi. Sebenarnya tubuh kita bisa mempercepat proses penyembuhan atau perbaikan dalam tubuh. Asalkan proteinnya cukup dalam tubuh kita. Nah, emangnya berapa sih yang kita butuhkan setiap harinya? Kalau 1 kilogram tubuh kita itu butuh 1 sampai 1,5 gram protein. Seperti saya, contohnya saya beratnya 70 kilogram. Saya butuh 70 sampai 100 gram protein setiap hari. Dari makan ya telur, tempe, tahu, ikan, ayam dan lain-lain ya. Tapi saya pernah cek itu ya, kalau hanya mengandalkan makanan sehari-hari, saya dan mungkin banyak orang juga proteinnya nggak cukup, teman-teman. Contoh gini, makan paginya bubur ayam. Ya buburnya banyak, ayamnya berapa suwir sih? Terus misalnya siang hari makan mie baso. Mie baso itu karbohidratnya banyak banget ya, karena bahan dasar mie karbohidrat. Bahan dasarnya baso juga dari karbohidrat. Ya mungkin ada daging ayam dikit juga berapa banyak. Jadi sebenarnya banyak orang kekurangan protein. Pada protein ini kita butuhkan untuk makanan otot yang menjaga tubuh juga tetap tegak dan lain sebagainya. Nah, saya nggak panjang lebar lagi. Jadi untuk protein all plant ini aman buat asam urat karena sudah nggak ada kandungan, aduh saya lupa ya, yang dihindari oleh penderita asam urat itu sudah nggak ada di high protein kita. Jadi ini non GMO, jadi bukan dari genetic modified organism. Jadi dia benar-benar 100% tumbuhan dan organik, bukan dari genetika. Nah, sehubungan dengan COVID-19, apa sih gunanya protein? High protein ini, teman-teman, ini bahan baku pembentuk sel imunitas tubuh. Jadi kalau tubuh kita mau membentuk imunitas, sel imunitas, tapi nggak ada bahan bakunya, itu protein, ya akhirnya nggak ada gitu. Padahal bahan baku pembentuk sel imunitas tubuh itu berasal dari protein. Jadi kami sekeluarga, mungkin teman-teman juga perlu perhatikan asupan protein harian untuk bahan pembentuk sel imunitas tubuh. Nah, yang kedua, ini juga kita masih bicara makronutrisi, itu lemak, tapi ini lemak yang sehat, lemak yang kita butuhkan. Oke, jadi ada omega 3, ada omega 6, ada omega 9. Kalau omega 6, banyak orang nggak masalah, ya, sudah lebih dari cukup. Bahkan untuk perbandingan teman-teman, idealnya perbandingan omega 3 dan omega 6 itu 1:3. Yang idealnya itu paling banyak. Kalau bisa 1:1, bagus sekali. Tapi saat ini pernah diteliti perbandingannya 1:22. Jadi kita terlalu banyak dapat omega 6 dari goreng-gorengan, makanan berlemak, dari santan, seperti itu ya. Sementara omega 3-nya nih, yang dari ikan, tapi bukan ikan laut tawar ya. Bukan ikan air tawar, ini ikan laut perairan laut dalam. Jadi jenis ikan salmon, tuna, makarel, anchovy, ini banyak orang yang tidak dapat omega 3-nya. Jadi omega 6 terlalu banyak, nggak ada omega 3, akhirnya ada masalah dengan metabolisme tubuh, dan banyak gangguan-gangguan lainnya. Padahal omega 3 ini kita butuhkan buat kesehatan mata, kesehatan otak, untuk membersihkan pembuluh darah, mengencerkan darah, dan masih banyak sekali gunanya lemak omega 3 ini. Jadi, buat Anda yang sulit mendapatkan ikan laut perairan laut dalam setiap harinya, kita bersyukur sekali ada omega 3 dari Nutrilite. Ini didapat dari perairan Fjord Norwegia. Jadi Amway membeli perairan fjord ini untuk mereka membiarkan ikan salmon, ikan tuna dan lain-lainnya berkembang biak secara liar. Jadi ini bukan ikan salmon budidaya manusia. Karena sekarang banyak orang tren makan salmon ya, kayaknya enak, sehat, tapi itu ikan budidaya manusia dan beda banget kualitasnya. Jadi ikan-ikan liar ini sebenarnya sangat bagus yang didapat dari daerah yang rendah salinitas, banyak unsur hara, dan ada arus Humboldt yang terkenal sekali di sana yang membuat ikan-ikannya memang kualitasnya sangat baik sekali. Nah, pernah kita adakan uji coba membandingkan
omega 3 merek Nutrilite dengan omega 3 merek terkenal dari Amerika juga, ini milik teman waktu itu dia ke rumah, kita tes dengan 2 potong styrofoam. Jadi styrofoam ini adalah buatan manusia yang tidak bisa rusak oleh alam. Jadi kita taruh di depan rumah, dia kena matahari terik ya, kena banjir, kena air hujan dan lain-lain, dia nggak akan bisa rusak mau belasan puluhan tahun. Dia hanya rusak oleh bahan kimia. Nah, waktu kita teteskan omega 3 merek X dalam waktu 8 menit, dalam waktu 15 menit, styrofoamnya hancur, teman-teman. Sementara yang dari omega 3 Nutrilite nggak ada perubahan apa-apa. Poinnya hanya di omega 3 merek X ini mengandung bahan kimia yang bisa menghancurkan styrofoam. Padahal kita berusaha balik organik 100% dari alam, jadi nggak ada bahan kimia sama sekali. Karena ini bisa mengganggu kesehatan kita juga ya, terutama ginjal dan organ-organ lainnya. Nah, sehubungan dengan COVID-19, apa gunanya omega 3 ini? Omega 3 ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang untuk mencegah kekentalan darah yang berlebihan akibat reaksi virus COVID-19. Memang jangan sampai kena COVID-19 dulu baru kita rajin konsumsi omega 3. Jangan, oke? Jadi sebelum sampai kita amit-amit terkena COVID-19, kita jaga supaya darah kita ini encer dan bisa membantu mencegah kekentalan darah yang berlebihan. Jadi sebagaimana diketahui, terutama pada varian baru, bukan gagal nafas yang merupakan penyebab utama kematian, namun karena blood clotting, ya, penggumpalan darah, pembekuan darah, jadi darah yang mestinya encer membuat mereka menjadi gel. Bayangkan ya teman-teman, jadi gel, dan ini kan membuat ada penyumbatan. Dan ini yang berbahaya sekali ya, karena blood clotting ini. Jadi ini paling ditakutkan dari orang yang terkena COVID-19, yaitu penggumpalan darah ini. Oke, blood clots. Nah, yang terakhir ini double X. Kalau bicara double X, ini buat memenuhi mikronutrisi dan fitonutrisi, vitamin, mineral, dan konsentrat sayur dan buah. Nah, double X ini sangat luar biasa karena dia mengandung ada 12 vitamin, ya lengkap sekali, ada 10 mineral, dan juga 22 konsentrat tumbuhan dari sayur dan buah. Jadi ini semua sangat membantu kita untuk terpenuhi ini. Jadi banyak vitamin dan mineral ini sangat dibutuhkan buat mengoptimalkan organ-organ sel tubuh kita, ya. Dan konsentrat buah dan sayurnya ini untuk membantu sel tubuh terhindar dari ancaman radikal bebas. Ini ada di sini nih. Karena kalau radikal bebas menyerang sel tubuh rusak, organ tubuhnya juga jadi mengalami gangguan, akhirnya organ-organ dan sistem dalam tubuh kita juga mengalami kerusakan. Oke? Nah, mungkin kalau Anda bingung ya, apa sih radikal bebas atau free radical? Kita bisa lihat ya, radikal bebas ini sebenarnya diciptakan oleh Tuhan memang untuk merusak sel secara alami. Itulah yang membuat manusia makin tambah usia, makin tua, dan makin tua akhirnya ada kerusakan dikit-dikit, akhirnya bisa meninggal dunia. Tanpa radikal bebas, orang nggak meninggal-meninggal, teman-teman. Memang itu sudah didesain oleh Tuhan lah ya. Tapi radikal bebas yang dipicu dari polusi udara, air tanah, juga dari pengawet makanan, perasa, pewarna, ini perusakannya menjadi berlipat-lipat lebih bahaya. Oke? Nah, ini secara alami radikal bebas itu contoh oksigen. Oksigen yang kita hirup ini juga radikal bebas. Jadi kalau kita potong buah apel, ya, kita taruh di meja makan, kita tinggalkan ya beberapa saat, beberapa belas menit, tidak terasa apelnya akan berubah warna, menjadi kecoklatan, jadi seperti rusak gitu ya. Nah, kalau kita lihat apel yang di sebelahnya, kita potong, terus kita teteskan jeruk yang kaya akan vitamin C, jeruk nipis, jeruk limau misalnya, itu dia akan bertahan, dia nggak rusak. Nah, vitamin C ini adalah antioksidan. Jadi yang merusak tadi radikal bebas, untuk menghadapinya butuh antioksidan dari vitamin C, contohnya jeruk tadi. Ya, jadi dengan antioksidan ini menghambat kerusakan-kerusakan sel.
Dan 22 konsentrat buah dan sayur tadi itu semuanya kaya akan antioksidan dengan perbedaan fungsi ya, karena radikal bebas itu juga banyak sekali. Dan kita juga bisa memerangi radikal bebas yang didapat dari pewarna makanan, pengawet, perasa, dan lain-lainnya. Ya, jadi kita bisa lihat normal sel yang diserang oleh radikal bebas itu akan rusak, akan cepat sekali rusaknya kalau tidak ada antioksidan. Jadi kita butuh proteksi, makanya butuh double X yang memiliki 12 vitamin, 10 mineral, dan juga 22 konsentrat buah dan sayur. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat lebih detail cara pembuatan Nutrilite dari dia ditanam sampai akhirnya ada di tangan kita, kita ada video-video mengenai itu, nanti bisa minta kepada kami, kita bisa kirimkan video dan audio yang menjelaskan lebih detail mengapa Nutrilite ini organik, halal, ada di 100 negara, dijual saat ini, dan tiap negara beda-beda ya. Jadi kalau kita bicara double X Indonesia, sama dibandingkan double X Jerman, atau double X-nya Rusia, itu beda. Walaupun sama-sama double X, karena apa? Karena budaya dan pola makan orang Jerman dengan kita itu sangat berbeda. Jadi setiap negara dibuat khusus, itu yang membuat Nutrilite juga luar biasa. Kebanyakan merek-merek lain membuat satu produk yang sama, dia jual ke seluruh negara. Padahal tiap negara mungkin orang-orangnya ya beda-beda ya, kebutuhan akan kalsiumnya, akan vitamin D-nya, dan lain-lain seperti itu. Nah, teman-teman, silakan buat Anda mencari tahu lebih banyak, anjuran dari saya, dapatkan sehat optimal melalui Nutrilite Trio Foundation. Ini ada salmon omega, high protein, dan double X, sudah ada harganya tertera di situ ya. Totalnya, kalau kita sebagai pelanggan, kita bisa nikmati dengan harga Rp1.859.000. Dan produknya bisa diantar ke rumah, kita bisa beli online dari ya lebih murah dari rekan yang mengundang Anda ke acara ini ya. Tapi kalau Anda mau dapat lebih murah, seperti yang kami anjurkan juga, lebih baik menjadi member dengan registrasi. Karena bisa dapat harga lebih murah 30%-nya. Jadi ini harga membernya, Salmon Omega, Protein, dan Double X, jadi Rp1.430.000. Jadi menghemat Rp400.000. Ya, jadi kenapa tidak? Untuk menjadi member bisa menjadi IBO yang registrasi 100.000 karena ada potensi buat Anda membangun bisnisnya. Nah, kalau ini nanti kita bicarakan di Business Talk nanti malam pukul 19.30 mengenai potensi bagaimana cara membangun bisnis ini dengan pendekatan kesehatan seperti yang kita lakukan sore ini. Nah, kalau menjadi pelanggan prioritas bisa mendapat harga murah, diskon 30%, tapi registrasinya gratis, nggak perlu bayar apa-apa. Oke, saya rasa itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Kita sekarang akan buka sesi tanya-jawab. Saya kembalikan kepada moderator Pak Willy. Silakan Pak Willy.